Selamat datang kembali di Tata Kuswaya Channel. Ini adalah Suzuki Carry Extra kelahiran tahun 1996. Ini suratnya semuanya lengkap, nomor-nomor semuanya lengkap. Tapi ada yang membedakan, yaitu ini adalah bekas angkutan umum atau bekas angkot Bandung khususnya. Sepintas mobil ini kalau misalkan Anda yang beli, ya kayak biasa aja, kayak mobil pada umumnya. Padahal mobil ini adalah mobil bekas angkot yang cuma dirubah pintu pinggirnya doang. Nah, kelihatan kalau misalkan Anda supir angkot, mungkin ini tahu ini bekas angkot. Pertama dari bodinya, dari bodi sebelah kanan dan kiri itu kelihatan garis memanjang yang di atap itu adalah jadi khas dari sebuah angkot. Nah, biasanya kalau misalkan minibus ini garisnya sampai sini ya, dari depan sampai belakang. Tapi ini cuman di setengah karoserinya doang sampai ke belakang. Nah, ini kebanyakan kalau untuk model yang kayak gini ya, harusnya kan minibus seperti ini rata. Untuk model yang kayak gini kebanyakan dipakai oleh karoseri panca motor atau panca tunggal. Dan kebetulan ini juga adalah karoseri panca tunggal, panca motor. Jadi ya ini udah terbukti ini bekas angkot. Nah, kedua ini dari pintu sebelah kiri. Ini memang pintunya udah pintu pada umumnya, tapi ini adalah rubahan dari pintu angkot menjadi pintu minibus biasa. Tapi kelihatan itu dari atapnya, dari depan sampai belakang itu kayak yang gak simetris. Jadi depannya pendek dan belakangnya itu tinggi. Nah, itu kenapa hal itu terjadi? Karena itu untuk mengakomodir penumpang belakang. Kalau di angkot kan penumpangnya banyak yang di bagian belakang, jadi harus lebih tinggi atapnya. Dan ini udah kelihatan dari jarak jauh juga. Kemudian untuk di sebelah belakang, nah ini kelihatan ya dari lampunya juga, ini memang bisa dipakai untuk di lampu Adiputro, tapi ini lampunya jelas lampu angkot. Dan Anda jangan terkecoh dengan tulisan New Armada ini, karena ini cuman variasi tempelan. Kemudian ini di bawahnya hatchback juga, Anda jangan tertipu dengan hatchbacknya, karena ini cuman variasi doang. Jadi kalau misalkan angkot kan rata. Nah, ini cuman variasi, jadi biar kelihatan ada bekas minibusnya, padahal ini bekas angkot, karoserinya panca motor atau panca tunggal nih. Ada ini tulisannya udah dihapus ya, mungkin sama yang punyanya terlebih dahulu, dihapus terlebih dahulu, tapi kelihatan ini adalah mobil bekas angkot. Nah ya, kelihatan dari kaca, dari lampu, kemudian dari rubahan bodi bagasi hatchback belakangnya. Lalu untuk di bagian kaki-kaki di bagian bawah ini pernya kalau bekas angkot cenderung lebih tinggi. Nah, pernya itu cenderung lebih banyak. Kenapa? Kalau misalkan mobil minibus biasa itu pernya cuman dikit ya, cuman 4 lembar. Kalau ini udah berapa lembar nih? Nah, ini sengaja mungkin kalau misalkan karoseri angkot tuh pernya lebih banyak, karena kan untuk muatan, untuk akomodasi barang juga, untuk muatan orang ini kan lebih dari 10 orang ya, jadi mungkin bebannya juga berat dan pernya pun jadi nambah. Dan alhasil ini mobil jadi cungkring. Lalu untuk di bagian interior ini biasa aja kalau sepintas, tapi Anda lihat itu ke bagian belakang. Nah, ke bagian atap itu lebih ke belakang tuh lebih lega, lebih lebar, lebih tinggi. Nah, itu kaca ya, kaca harusnya kaca itu rata ya, kaca pinggir itu rata ke kaca belakang. Nah, ini dari kaca pinggir ke kaca belakang itu jauhnya hampir 1 jengkal lebih atau hampir 20 cm-an. Biasanya kalau minibus biasa itu cuma 5 cm. Lalu ini di kap mesin, di kap tutup mesin ini ada cogakan bekas pintu angkot. Nah, ini kelihatan ya. Ini kalau misalkan Anda naik angkot itu pintunya tuh dilipet, pintu yang pinggirnya dilipet seperti ini. Kemudian kan ini ada cogakannya nih, ini untuk dudukan pintunya, pintu lipatnya. Jadi kalau Anda supir angkot mungkin udah tahu, atau Anda yang suka naik angkot ya, ini harusnya ini membulat seperti ini. Nih saya contohin. Nah, ini untuk carry yang orisinil bukan bekas angkot, ini tutup kap mesinnya yang di tengah itu bulat ya, cenderung lebih bulat, membulatnya simetris, nggak ada bekas lekukan angkot yang kotak bekas pintu lipatnya.
Nah, jadi Anda bisa bisa lihat ya, bisa memperbedakan. Kemudian ini di surat. Kalau di surat sih mungkin untuk udah ganti BPKB jadi minibus biasa, tapi kalau untuk di nomor angka ini nggak bisa berubah. Nah, kalau untuk bekas angkot ini nomor angkanya MHDESL. Nah, ini menandakan ini untuk jenis dari karoseri angkot itu MHDESL. Tapi kalau misalkan minibus asli itu MHYSL dan SL 410 biasanya. Nah, ini sengaja saya fotokopi ya karena ini agak gerimis. Ini di nomor angkanya MHDESL. MHDESL ini khusus untuk karoseri angkot di carry extra nih. Udah kelihatan ya. Jadi kalau misalkan Anda beli mobil carry extra itu hati-hati karena harganya pun bisa terjun bebas. Sebenarnya sih ini nggak apa-apa ya, ini cuman nomor angka doang, ini memang resmi semuanya, tapi itu kan harga dari bekas angkot tuh terjun bebas, beda sama dengan kayak minibus asli ataupun Anda beli pickup juga, pickup asli itu beda harganya. Nah, jadi harap berhati-hati, harus lebih jeli lagi kalau misalkan beli carry extra, mau minibus mau pickup, terutama kalau minibus di bagian karoseri dan surat juga Anda harus lihat dari ciri-ciri tadi gitu. Memang sih itu gak ada kendala, sah-sah aja, cuman kan mungkin untuk daya jualnya kembali itu lebih rendah karena ini bekas angkutan umum. Sama halnya kayak pickup atau misalkan pickup potongan. Nah, harganya tuh gak sebagus yang asli gitu. Nah, kalau ini tahun 96 mobilnya alhamdulillah udah laku terjual. Saya cuman jual 12 juta aja. Ini dengan kondisi pajak jalan. Saya cuman jual 12 juta aja. Mobilnya udah laku ya, maaf. Nah, jadi Anda bisa lihat ya, bisa teliti, jangan sampai terkecoh dengan harga murah yang nantinya kalau misalkan Anda mau jual lagi juga harganya terjun bebas. Nah, ini kan kalau dari bodi juga udah kelihatan. Tapi ini saya memang acungi jempol karena untuk bekas angkot ini karoserinya bagus ya. Dari mulai interior, mulai mesin, sasis-sasis semua, kelistrikan semuanya jalan. Ya, tidak menutup kemungkinan banyak dari kita itu menganggap bahwa bekas angkot tuh mobilnya jelek, bobrok, gampang mogokan lah, rusak lah. Tapi kalau misalkan dapatnya yang sehat-sehat aja ya boleh-boleh aja gitu. Tapi harus mempertimbangkan lagi dari misalkan Anda nawar yang tadinya nawarin 10 juta. Nah, Anda kan kalau misalkan bekas angkot bisa tawarlah di angka 7 atau 6 juta gitu. Ya, sekian dulu video tips and trick dari saya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.